Baik pemirsa, kita lanjutkan. Pak Khairudin, saya akan kembali ke Anda. Soal statement bahwa Gary siap menjadi justice collaborator, apa wujudnya? Apakah kemudian latar belakangnya ini karena juga sakit hati dengan OCK Ligis mengatakan tidak pernah menyuruh Gary lepas tangan seperti itu? Jadi begini, sorry, dari awal, pada saat hari OTT itu terjadi, kira-kira setengah jam setelah itu, Gary nelpon ke orang tuanya, dikasih kesempatan nelpon. Ya, dia nelpon. Yang dia sampaikan sama orang tuanya permohonan maaf. Sama orang tuanya, "Ma, saya ditangkap, begini. Saya minta sama mama tolong hubungi saya, Om Muang," dia sebut panggilan saya. "Tolong hubungi Om Muang, saya pingin dia pengacara saya. Saya tidak mau yang lain." Kenapa dia begitu? Setelah dia tangkap, mamanya telepon nangis-nangis. Oh, alhamdulillah, berarti Gary ini ingin bertobat. Ketika dia ingat saya, berarti Gary ingin bertobat. Karena jauh sebelum dia kerja di OCK, ketika bapaknya, itu kan bapaknya kan klien saya, kepala BPK dulu di Maluku Utara. Jadi dia titip anaknya. Dia tahu bagaimana cara kerja saya, dia titip, "Tolong ini anak saya dibina, ponakan kamu." Yang menjadi latar belakang kenapa kemudian siap sekali Gary menjadi justice collaborator? Iya, karena itu yang saya ajarkan, Gary, saya bilang sama dia, hidup ini pilihan, Gary. Kamu bisa memilih ke sana, bisa memilih ke sini, jangan kau bilang terpaksa. Jadi kalau kamu tidak kuat ke sana, jangan kamu ke sana, jangan kau masuk baru, aduh, kayak misalnya pegawai negeri, kenapa kamu korupsi? Gajinya kecil, kenapa kamu masuk? Pakai nyogok lagi kan seperti itu. Nah, itu yang saya bilang sama Gary, jangan Gary, hati-hati kamu milih dari awal, nak. Kamu bisa ke sana, kamu bisa ke sini. Nah, pilihannya ada yang bagus, ada yang buruk. Saya begitu. Kalau kamu terlalu lama hidup dengan cara yang salah mencari duit, nanti kamu susah keluarnya. Oke, pernahkah Gary mengungkapkan soal keterlibatan Pak Gatot dan Ibu Evi? Jangan dulu. Jadi dia pergi, setelah itu dia masuk ke OCK. Gary, kau siap ya? Bukan cuma pendidikan formal saja, tapi kamu harus siap fisik dan mental. Ini pekerjaan ini, pengacara ini profesi sangat rentan dengan suap menyuap. Kamu lihatlah. Jadi dia kerja, tapi dia suka datang ke saya karena dia kan masih klien saya ini bapaknya kan waktu itu, tapi sudah meninggal diganti sama anaknya kan si Gary. Dia cerita, "Om, subhanallah Om, tidak pernah ada pengacara saya dapat seperti Om." Iya, dia gak dapat gitu. Maksud Anda Gary? Jadi saya mau cerita. Anda kata tadi awal mau bertobat, jadi artinya tanda kutip nakal pada saat bekerja di law firmnya OCK? Iya, buktinya kan tertangkap. Iya, berarti nakal dong. Benarkah kemudian ada upaya dari OCK Ligis untuk meminta Gary untuk pasang badan demi law firmnya? Dan ada sejumlah uang yang dijaminkan, dibiayai hidupnya, Gary? Kalau itu tidak. Jadi waktu hari Jumat lalu, waktu pas hari raya Idul Fitri, hari Jumat kan, Jumat Akbar itu, Gary dibawa sholat Jumat di Guntur. Pas keluar dari sholat Jumat, ada OCK manggil, "Gary, sini kau." Itu kantor sudah tutup. Ratusan orang tidak bisa mengais nafkah lagi di situ. Coba kalau kamu pasang badan. Iya kan? Kita biasa biayain hidup kamu. Ya. Gary bilang, "Bro, bagaimana bisa pasang badan?" Satu disadap. Kedua, mana orang percaya coba? Kalau Gary yang punya duit untuk nyogok di situ, untuk kepentingan apa coba? Saya mau tanya. Nggak percaya orang bahwa Gary punya uang. Jadi membantah juga statement Anda tadi. Enggak. Saya sudah dengan terang, malah saya dapat instrumen yang baru nih. Dari abang saya, Bang Khairudin. Bahwa tidak pernah menurut Gary, dia menerima dana dari Pak Gatot. Yang ada telepon menanya kasus yang sedang terjadi di Tun. Tidak dalam rangka menyuap. Nah, itulah bukti kepedulian tadi. Dalam rangka apa? Operasional fee. Nah, oleh karena itu maka... Atau mungkin levelnya mainnya nggak sama Gary, tapi sama atasannya. Mungkin nggak? Nah, oleh karena itu maka saya koreksi tentang KPK, Bang. KPK jangan kita anggap terus, nanti keluar pepatah Sultan, Bang. Sultan Batu Gana bilang begini, saya disuruh jujur. Kata KPK jujur itu hebat, nyatanya saya diembat. Kata KPK mereka itu manusia setengah malaikat, ternyata mereka setengah dewa, ternyata setengah serigala. Ini kata Sultan loh, testimoni. Artinya bahwa... Kenapa Anda kutip kata Sultan? Maksudnya apa? Karena Sultan pernah jadi klien saya. Nah, maksud saya bahwa... Anda setuju dengan pernyataan itu? Bahwa menurut saya, KPK juga bisa salah. Contoh, pemeriksaan lebih dari 8 jam. Pra-peradilan menang. Misalnya apa Pak Hadi Purnomo. Jadi kita ini Bang, bahwa harus ada, seperti yang Abang katakan tadi, harus ada semangat atau spirit untuk membangun bangsa ini dengan tanpa melakukan transaksi. Kalau masih ada keinginan itu, yang namanya manusia pasti muncul. Tapi kalau dibentengi oleh
kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki, saya yakin kita bisa aman. Bang Resman, kita masih menunggu nih ya, klien Anda dan istrinya masih diperiksa oleh KPK. Saya sekarang sudah sampaikan juga di media, sebaiknya pemeriksaan itu jangan lewat dari 8 jam. Karena kalau sudah 8 jam itu orang letih. Orang saja ada bekerja di kantor atau dimanapun 8 jam shift-shiftan. Jangan diburu dong sampai 12 jam. Kayak kemarin 11 jam 30 menit. Mustafanya hampir 12 jam. Yang mau dicari apa? Nah, itu sementara kan kata Anda, mungkin kata penyidik beda juga. Bukan yang harus begini, ketika kita akan ditanya, Mbak Afi, ditanya apakah saudara sehat, apa saudara tertekan? Ya kalau lebih dari 8 jam lebih dari tertekan. Nah, menurut saya ini tidak ideal. Statement KPK mengatakan bahwa kasus ini belum berhenti di OCK Ligis. Apakah kemudian Anda dan klien Anda siap juga untuk kemungkinan terburuk? Ya siap. Kita siap, tapi KPK harus siap juga bahwa mereka juga harus menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Ingat, putusan MK 28 April 2015 itu bahwa penyadapan, kemudian penggeledahan, penyitaan dan tersangka itu termasuk ranah dari pra peradilan. Yang agak sedikit unik adalah berarti kalau misalnya naik tersangka akan ada pra peradilan. Anda sudah menyatakan itu. Pasti kita lakukan. Benarkah kemudian ada statement Pak Gatot menyatakan siap bertanggung jawab seluruhnya terhadap dugaan terkait tindak pidana penyuapan Gary kepada hakim? Iya, bertanggung jawab dalam pengertian bahwa beliau bersih dalam persoalan ini, cleaners. Jadi kalau mereka ada clearance, begitu juga dengan Bu Evi, ya beliau menyatakan siap bertanggung jawab. Oke, baik. Tidak masalah. Baik. Ya. Kemudian apa rencana dari Gary sendiri? Sejauh apa kemudian data yang dipegang, keterangan yang dipegang itu sangat kuat untuk melawan juga statement-statement yang lainnya? Ini kan berhadapan juga dengan OCK Ligis dan juga kemungkinan besar bisa terjadi jika memang hari ini ada sesuatu. Gatot juga. Kalau saya sih, kalau bisa besok disidangkan aja. Biar bisa lebih cepat diputuskan, terus divonis. Kalau dia dinyatakan bersalah, dihukum, dia lalui. Dia sudah bilang, ini merupakan karantina bagi Gary. Selama ini Gary terlalu banyak dosa sama banyak ini apa semua. Itu yang saya harapkan. Karena manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah salah. Tapi manusia yang baik adalah manusia ketika salah dia sadar. Nah ini yang saya cari sama Gary. Bagus kamu sadar. Dia mulai terus. Dia minta buku-buku agama. Saya kasih lah. Nah, saya sedikit agak bercanda. Gary ini ada satu buku tulisannya judulnya 10 Perintah Allah. Jangan kau jadikan 11 perintah OCK, hilangin aja lagi, udah usah. Ini aja 10 aja dulu kau kerjakan. Oke. Pak Herudin, apakah benar memang ketika ada permintaan saat Lebaran yang dikatakan dari OCK ke Gary bahwa soal pasang badan, soal barang bukti, benarkah ada statement dari OCK Ligis bahwa barang bukti itu sudah diamankan? Yang mana ini barang bukti, yang mana ini? Saya kutip ini pernyataan Anda di sejumlah media di pekan lalu. Barang bukti adakah berupa kemudian apapun dikatakan hanya barang bukti sudah diamankan soal Gary pasang badan? Kalau uang salah satu barang bukti kan sudah di KPK kan. Soal berkas? Berkas, jadi saya dari ibunya saja Gary, itu dia pernah ditelepon sama dari kantornya OCK ketika Gary ditangkap. Tolong amankan itu data-data dan dokumen yang ada di situ yang terkait dengan itu kan. Tapi ya ibunya apa yang mau dia anukan di sini, ditaruh aja seperti itu. Nggak ada apa-apa. Jadi sejauh ini peran Gary hanya menjadi pengantar uang. Ya itulah mungkin yang ini kan. Cuma masalahnya kan ini law firm, iya kan. Jadi dia nama kerennya ya advokat. Tapi kalau saya bilang kalau kerjaanmu cuma ngantar-ngantar duit begini, Gary ini kurasa bukan advokat ini. Iya kan, tidak perlu kau sekolah S2 kalau kayak begini. Kalau dalam law advokat, Anda juga advokat, Barat juga advokat, bahwa sekelas pimpinan sebuah law firm harus tahu semua. OCK sempat mengatakan bahwa dia tidak tahu dan sempat melarang Gary untuk pergi. Ya ini kan istilahnya sudah materi pemeriksaan di KPK. Nanti dilihatlah di persidangan nanti kan. Iya kan? Karena tidak mungkin dia dijadikan tersangka kalau tidak ada cukup alat buktinya kan. Tidak mungkin. Nah, jadi itu nanti dilihat di sana. Makanya saya pikir begini, ada pengalaman kayak mantan wali kota Makassar, dia gugat pra peradilan. Istilahnya untuk melawan lah ya, menang dia. Terus dijadikan lagi tersangka, gugat lagi pra peradilan, kalah, masuk dia sekarang. Ngabisin duit, ngabisin waktu kan. Coba kalau di sidang lebih bagus, malah mungkin ada nilai tambah bagi orang-orang di dalam kan. Oh ini bagus dia. Oke, baik. Jadi saya begini,
Saya koreksi lah. Kita ini kan advokat, Bang. Kalau itu Abang sampaikan, orang menjas kita nanti ini seolah-olah tukang suap, bahwa pekerjaan advokat ini sangat jahat. Ini Membela saya kira mengerikan. Membela yang bayar. Padahal kita ini officium mobile. Maju jadi tapi gini lah, Bang. yang bayar. Saya akan kasih nanti satu buku karena Abang perlu mendidik siapa ini, si Gary ini. Buku judulnya La Tahzan, jangan bersedih. Oh, ada. Karena ini Madrasatul Ula, pendidikan buat dia, Bang. Ada. Baik, kita simak soal buku-buku itu. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan dari pemeriksaan KPK terhadap klien Anda, Gatot Pujo dan juga istrinya. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya di Prime Time News. Dan pemirsa, sejumlah politisi yang maju dalam pilkada ternyata tidak didukung oleh parpol mereka sendiri. Kendaraan politik dari parpol lain digunakan sebagai jurus maju ke pilkada serentak. Tetaplah bersama kami. Prime Time News akan kami lanjutkan dengan Trikan Indra Maulana.